Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ayah bunda pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini saya Anas Abdillah. Sekarang saya berada di PTQ Pesantren Tahfidz Quran Imam Asy-Syafi'i Bogor. Alhamdulillah, dan tentunya saya di podcast ini tidak sendirian, ya. Ada Ustadz Abdurrahim Lili LC sebagai mudir, ya, di PTQ Imam Syafi'i SMP dan SMA. Kemudian nanti insya Allah ada salah satu siswa dari PTQ Imam Syafi'i yang juga akan hadir di podcast kali ini. Untuk itu saya akan menyapa Ustadz Abdurrahim. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabar anu Ustaz? Kabar baik, alhamdulillah. Sedikit agak ini jadi, waduh, agak batuk sama Ustaz ya. Iya. Tapi insya Allah khair lah untuk tadi perjalanan lancar Ustaz ya? Perjalanan lancar karena tadi sedikit masih agak pagi sebenarnya, jadi alhamdulillah lancar. Nah Ustaz, kita mau singkat saja ya, kita mau bicara biasa ini di bulan September kita mau bincang-bincang masalah PPDB Ustaz. Ini penting untuk kita sampaikan, kita blow up supaya ayah bunda barangkali yang mau menyimak tentang informasi tentang PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru ya Ustaz ya, di PTQ Imam Syafi'i. Baik Ustaz, berarti PTQ Imam Syafi'i ini sudah buka ya pendaftaran peserta didik baru per kapan ini Ustaz? Bisa dijelaskan? Alhamdulillah, ayah bunda, kabar gembira dari kami bahwa penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2025-2026 sudah kami buka. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah mendaftar sebanyak 13 pendaftar. 13, Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Dari berbagai macam daerah. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya, artinya kabar gembira ini ya kami sampaikan kepada ayah bunda ya untuk segera ya mendaftarkan diri ya agar putra-putra yang dibanggakan ya bisa mendaftarkan ke pesantren ini ya. Karena memang di pesantren ini ya kami mengutamakan pelajaran Al-Quran ya, terutama hafalan Al-Quran dan juga memahami makna-makna Al-Quran. Oke, ya. Bagus Ustaz. Jadi ini sudah berawal bulan September sudah buka? Betul. Pendaftaran. Oke, buka. Berawal September. Ya, artinya ayah bunda dan pemirsa itu berarti kapan saja boleh dong untuk survei, melihat-lihat, ya, sekaligus menanyakan berbagai hal tentang PPDB ya, langsung ke lokasi pesantren ini bisa Ustaz? Betul Ustaz, sangat bisa sekali. Jadi kami telah ya membuka PPDB ini dan insya Allah setiap hari kami layani. Setiap hari? Setiap hari, baik itu di hari aktif kerja, Senin sampai Sabtu, dan juga di hari libur. Di hari libur pun kita buka. Hari Ahad dan tanggal merah. Tanggal merah buka juga. Masya Allah, ya luar biasa. Baik Ustaz, kita akan lanjut ini untuk PPDB, sebab ini penting dan pastinya menarik ya. Yang pertama, PTQ Imam Syafi'i ini level jenjang pendidikannya itu apa Ustaz yang sedang menerima PPDB ini? Ya. Jadi pesantren kami ini terdiri dari 2 jenjang. Ada SMP dan SMA. Ya, adapun yang SMP ini terbuka untuk umum. Ya, dan SMA ini terbuka khusus untuk alumni kami. Ya, kenapa harus alumni kami? Karena memang jenjang pendidikannya ini berlanjut. Ya, jadi materi-materi yang sudah dipelajari di SMP dilanjutkan di SMA. Ya, misalkan kami mengharapkan santri-santri kami ini menjadi penghafal Al-Quran. Nah, jika seandainya misalkan di SMP mereka sudah hafal 15 juz, 16 juz, 19 juz, nah bagaimana penyelesaiannya? Di mana tempat penyelesaiannya? Nah, kami fasilitasi di SMA kami. Iya, berarti lanjut, nggak usah kemana-mana gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Jadi harapannya, walaupun kalau nggak lanjut sih itu pilihan. Ya, boleh saja gitu ya. Oh gitu, baik. Jadi ada SMP, ada SMA Ustaz. SMA. Baik. Kalau SMP tadi Ustadz bilang ini untuk umum, sedangkan SMA berarti alumni. Alumni itu artinya lulusan dari PTQ Imam Syafi'i itu apa namanya dibolehkan lanjut atau dari PTQ yang istilahnya mitra ya dari PTQ Imam Syafi'i. Baik, ayah bunda. Nah kemudian ini Ustadz
Untuk yang SMP ya berarti. Kalau persyaratan untuk masuk, ini kan kadang-kadang sebagai orang tua nih, jangan-jangan kita mau nyekolahin anak kita di pesantren, takutnya anak kita nggak lulus tes. Karena pesantren kan takutnya ideal, harus lancar baca Al-Quran, harus punya hafalan dan sebagainya nih Ustaz. Ini kekhawatiran sebagian daripada orang tua calon siswa gitu Ustaz. Kalau di PTQ Imam Syafi'i seperti apa Ustaz? Apakah sama seperti kekhawatiran ini gitu? Ya, nah, jadi bagi ayah bunda yang anaknya memiliki semangat kuat ya untuk menjadi penghafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran ya, dan siap ya mengikuti pelajaran, insya Allah ya kami terbuka. Ya, artinya bagi mereka yang memang ya dari sisi kemampuan membacanya itu masih ada kelemahan misalkan ya, tapi punya semangat kuat untuk mendaftar di kami, ya kami sangat terbuka sekali. Gitu ya. Artinya kami akan berikan kemudahan-kemudahan. Ya, yang penting nanti putra-putra ayah bunda tercinta memiliki semangat yang kuat, ya komitmen yang kuat untuk mengikuti pelajaran di pesantren ini, kami akan berikan kemudahan-kemudahan. Oke, ya baik. Berarti secara otomatis yang saya pahami bahwa tes seleksi untuk masuk PTQ Imam Syafi'i itu nanti dipermudah ya Ustaz ya. Jadi ya meskipun masih baca Al-Quran masih terbata-bata atau masih belajar membaca Al-Quran itu insya Allah bisa tetap masuk. Ya ini artinya peluang besar ayah bunda. Jadi memang mungkin di PTQ Imam Syafi'i ini memang justru kita sedang mendidik anak-anak kita semuanya menjadi ahlul Quran. Ya meskipun sebelumnya belum mahir Al-Quran, ya tetap dipersilahkan mendaftar. Nanti justru di PTQ Imam Syafi'i ini mereka akan ditarbiyah menjadi ahli Al-Quran gitu saja. Bacaannya bagus, hafalannya banyak gitu kan. Syukur-syukur kalau lanjut bisa 30 juz ya. Pemahaman Al-Qurannya baik. Nah Pak Ustadz, untuk kurikulum yang ada di PTQ Imam Syafi'i, gambarannya seperti apa Ustadz? Mungkin walaupun global ya barangkali bisa dijelaskan Ustadz. Jadi kurikulum yang dipelajari di pesantren ini tentunya yang pertama adalah menghafal Al-Quran, dan juga hadis-hadis Nabi. Kemudian bahasa Arab. Dan juga kami ajarkan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, seperti misalkan tahfidz Al-Quran, kemudian kosakata Al-Quran, kemudian tentunya juga untuk memperkuat pemahaman mereka tentang Al-Quran, kami ajarkan juga di sini tasrif. Tasrif terkait dengan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi harapannya mereka bukan hanya hafal Al-Quran, tetapi memahami arti kata Al-Quran. Maknanya, Masya Allah. Nah ini berarti itu diniyah Ustaz. Ada sebagian orang tua juga yang pengen gitu kan, atau wah jangan-jangan kalau di pesantren khawatir tidak ada pendidikan kediknasan atau umum gitu. Kalau di PTQ ini gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah ya di pesantren kami ini ini formal, terdaftar secara formal baik itu SMP dan SMA. Jadi banyak alumni kami ini yang SMA-nya melanjutkan ke PTN, perguruan tinggi negeri. Nah, untuk mendukung cita-cita mereka yang ingin mendaftar di PTN, maka kami adakan juga pelajaran-pelajaran yang mereka butuhkan, untuk pelajaran Diknas, seperti matematika, kemudian IPA, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agar mereka bisa lulus di PTN dan bisa bersaing. Baik itu yang SMP dan SMA, itu kami ajarkan mereka materi-materi pendidikan nasional. Oke, baik Ustaz. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir kalau anaknya itu nanti jangan-jangan ketinggalan pendidikan umumnya gitu ya. Dan ternyata di PTQ Imam Syafi'i ini pendidikan Diknas atau mapel Diknas juga diajarkan. Dari SMP kan Ustaz ya? Nah, untuk gurunya ini Ustaz ya, kalau guru mapel diniyah kayak tahfidz Quran dan fikih, akidah, pasti kalau pesantren itu pasti sudah lengkap dong. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya ini untuk guru Diknas Ustaz. Nah, apakah guru itu kemudian bukan guru asli atau asal mengajar? Nah, ataukah justru guru ini juga guru yang linear, memang sudah ahlinya gitu? Betul.
Ya, jadi alhamdulillah ya kami ya memiliki guru-guru yang kompeten di bidangnya, dan juga dari sisi pendidikannya linear. Ya, jadi kalau linear yang bahasa Inggris, kemudian yang IPA, ya, kemudian bahasa Indonesia, gitu ya. Artinya mereka ya berkantor di kami, gitu ya, terdaftar juga sebagai pegawai kami. Iya, gurunya itu berarti memang benar guru linear gitu ya. Jadi memang di bidangnya IPA, bahasa Inggris, matematika dan seterusnya. Apalagi yang jeniah. Oke, kita lanjut ke pembahasan lain, Ustaz. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah tadi bukan masalah tentang apa namanya mapel ataupun kurikulum, ada Dinia sama Jiknas sudah disampaikan sama Ustaz Abdul Rahim. Kemudian sekarang terkait ini Ustaz, kalau program unggulan di PTQ Imam Syafi'i, kalau sekolah-sekolah yang lain kan biasanya ada Ustaz, program unggulannya itu apa gitu ya. Artinya yang menjadi prioritas di PTQ Imam Syafi'i itu apa Ustaz unggulannya? Program unggulan di pesantren Imam Syafi'i ini adalah tentunya Al-Quran. Al-Quran dan juga memahami makna-makna Al-Quran. Ya, tujuannya agar mereka selain menghafal ayat Al-Quran, mereka juga paham. Gitu. Jadi yang paling prioritas adalah tahfidz Al-Quran sama pemahaman atau pelajaran memahami makna Al-Quran. Ya. Jadi, nah ini berarti di sini kalau saya garis bawahin bahwa pesantren Imam Syafi'i ini sedikit berbeda ya dengan pesantren yang lain. Artinya punya keistimewaan. Kalau pesantren yang lain saya lihat banyak pesantren tahfidz Al-Quran, tapi mereka hanya fokus untuk menghafal saja. Ya, sehingga sedikit ada apa namanya kurang dalam tanda kutip ya, dibandingkan dengan PTQ Imam Syafi'i. Selain selain menghafal juga memahami makna Al-Quran gitu saja. Betul, itu yang kita harapkan. Ya, jadi mereka itu ya memahami makna-makna Al-Quran dan juga memahami tafsir Al-Quran gitu. Yang dimaksud pembelajaran atau mapel memahami makna Al-Quran itu gambarannya seperti apa Ustaz untuk siswa ini? Yang pertama ya kami di kelas 7 ya dan juga kelas 10 kami perdalam dan perkuat nahwu dan shorof. Nah, nahwu shorof ini sebagai dasar untuk mereka. Nah, setelah mereka memahami ilmu nahwu dan ilmu shorof ya, mereka juga nanti akan ya menghafal kosakata bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan juga tasrifnya. Tasrif yang ada di dalam ayat Al-Quran. Oh ya. Jadi kata-kata yang ada di dalam Al-Quran dihafal sama santri itu. Contoh misalkan ya ayyuhalladzina amanu alladzina dihafal. Amanu dihafal begitu ya. Sampai kalau ada tasrifnya mereka dipelajarin juga. Yang sumber belajarnya itu dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi melekat gitu ya Ustaz ya. Insyaallah kami harapkan mereka ya melekat, nanti pemahaman maknanya juga, tasrifnya juga mereka menguasai. Masya Allah, luar biasa nih ayah bunda ya. Baik Ustaz, nah program unggulan berarti Al-Quran, dan ini suatu yang sangat dikejar tentunya yang oleh ayah bunda. Cita-cita kita bersama anak-anak kita menjadi ahlul Quran gitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kemudian untuk persyaratan masuk di PTQ Imam Syafi'i itu mungkin bisa dijelaskan Ustaz apa saja gitu ya. Tapi yang pertama syaratnya ini sangat mudah. Untuk pesantren kami hanya menerima laki-laki saja. Laki-laki, berarti putra ya. Putra, kemudian sehat jasmani, rohani, kemudian memiliki keinginan kuat ya, untuk belajar di pesantren. Nah, ketika syarat ini ada, ya kami akan permudah. Gitu ya. Baik, sehat jasmani rohani tentunya kalau SMP berarti lulus SD atau sederajat ya, MI gitu ya, dan yang lainnya gitu. Kalau dari paket SD bisa juga bisa yang penting dia apa namanya punya ijazah gitu ya untuk melanjutkan. Nah, ini mudah ayah bunda ya. Dan di sini khusus putra gitu. Jadi untuk yang putri nanti ayah bunda bisa mendaftar di, kalau di Al-Huda itu ada pesantren putri
Namanya pesantren SMP TQ Hasmi Putri. Nah, nanti ayah bunda bisa searching di website www.hasmiislamicschool.com. Nah, itu yang putri. Dan sementara di PTQ Imam Syafi'i ini putra. Baik Ustaz. Kemudian sekarang berarti masuk biaya nih Ustaz. Nah, ini biaya biasanya ayah bunda pastinya semua orang mempertimbangkan biaya gitu ya. Jangan-jangan pesantren Imam Syafi'i yang sebegini luar biasa gitu ya, tempatnya bagus gitu kan. Ya, kemudian fasilitasnya bagus, programnya bagus. Nah, ini biayanya berapa? Jangan-jangan melangit nih Ustaz nih. Ini kan khawatir orang tua. Tafadhol Ustaz. Tapi untuk ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra-putra tercinta ke sekolah kami, ya kami berikan tawaran biaya yang murah. Spesial. Nah, spesial. Ya, murah insya Allah terjangkau. Ya. Secara total biayanya adalah 16.500.000. 16.500.000. Nah, kalau kita rinci 16.500.000 ini ada kemudahan lagi. Nah, 16.500.000 ini terdiri dari uang bangunan 12 juta. Nah, 12 juta ini bisa kami berikan keringanan, dibayarkan selama 3 tahun. 12 juta yang uang bangunan dicicil 3 tahun. 3 tahun. Boleh dicicil. Tapi kalau ayah bunda mau cash, nah itu lebih baik lagi. Dibayar langsung, cash 12 juta langsung boleh. Ataupun mau dibayarkan 3 kali boleh. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini kemudahan, ya keringanan. Kemudian juga ada uang sarpras. Ya, uang sarpras ini tentunya kembali kepada putra-putra ayah bunda tercinta. Iya, memang dipakai. Dipakai buat santri fasilitas belajar. Fasilitas belajar. Seperti ranjang, kasur, lemari. Ini kembalinya ke putra-putra tercinta. Kemudian uang buku 1 tahun 1 juta. Kemudian juga uang seragam 500.000. Insya Allah ini harga yang terjangkau, kualitas pendidikan yang terbaik insya Allah. Luar biasa ini ayah bunda, hanya 16.500.000 itu pun bangunannya bisa dibayar 3 kali ya. 3 tahun, maksudnya 3 kali, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Artinya ini ada kemudahan lagi dong gitu. Alhamdulillah. Dan 16 juta untuk pesantren yang sebegini bagus ini ya. Nanti ayah bunda bisa lihat kalau misalkan pengen lihat di tayangan profil PTQ Imam Syafi'i, dan itu profil tahun yang berapa tahun yang lalu Ustaz. Dan sekarang Masya Allah bangunannya lebih lengkap ya, dan tempatnya bagus luar biasa gitu ya. Nah Ustaz, untuk biaya yang seperti itu Ustaz, kayak fasilitas ya contohnya, ini yang akan didapat oleh siswa-siswa kita ini apa saja Ustaz? Mungkin bisa disebutkan biaya seperti itu buat apa aja sih kita ya, yang itu sebenarnya sangat terjangkau ya. Ini buat apa Ustaz? Bisa disebutkan. Nah, kegiatan kami ada 2, ada kegiatan internal, ada kegiatan eksternal. Ya, kegiatan internal itu ada kegiatan berkuda. Nah, ini favorit nih bagi santri-santri. Ya, mereka diberikan jadwal untuk berkuda. Olahraga berkuda. Ya. Kemudian juga ada futsal, ada voli, kemudian ada basket. Ada semua lapangan Ustaz? Alhamdulillah ada. Kemudian tenis meja, kemudian juga badminton. Itu ada. Oh, berarti ini anak-anak di masa-masa yang lagi senang-senangnya bermain olahraga ini semuanya ada Ustaz ya. Yang hobi pingpong ada, yang hobi tenis meja badminton ada, volley ada, futsal apalagi ya. Ada. Terus kemudian yang spesial juga tadi berkuda ya. Berkuda spesial. Nah, berkuda ini tidak di semua sekolah ada ini Ustaz. Ini luar biasa. Ada berapa kuda aja Ustaz? Di sini alhamdulillah ada 2 kuda. Ada 2 dan itu bergantian ya. Bergantian. Biasanya di jadwal paling ya gitu. Jadwal. Nah, selain fasilitas itu Ustaz, fasilitas belajar contoh misalkan ini gambarannya seperti apakah ruangannya misalkan kelasnya panas gitu karena nggak ada kipas aja nggak ada misalkan kan contoh gitu ya. Dan masjidnya seperti apa dan seterusnya ya. Nah, untuk fasilitas di kami ya tentunya masjid ya. Ada masjid ini khusus SMP dan juga masjid khusus SMA. Masing-masing. Kemudian ya asramanya ya sakannya ini ber AC. Ya, kemudian juga kami sediakan juga lab
komputer, ya, kemudian juga ada perpustakaan yang nyaman, ya, kemudian juga ada barbershop. Di sini ada barbershop. Luar biasa. Ya. Aduh, jadi kalau santri kami ada yang gondrong gitu kan, nggak perlu keluar. Nggak perlu keluar. Sudah ada di sini dan sudah disediakan. Bagus nggak masalahnya nih, profesional? Ya, insya Allah sudah berpengalaman. Masya Allah, luar biasa. Sudah berpengalaman. Ya. Kemudian juga laundry. Laundry ya kami sediakan juga. Jadi putra-putra ini ya tidak terganggu kegiatan belajar mengajarnya dengan mencuci. Ya, karena memang sudah dicucikan. Iya, anak-anak zaman sekarang sudah nyuci mah repot ya. Jadi laundry fokus belajar. Iya, betul. Ya, fokus belajar, kemudian juga tentunya ada kantin ya dengan menu-menu yang sehat insyaallah. Masya Allah. Dan nanti sebentar lagi mau ada kantin besar ya? Ya, minimart ya. Lagi dibangun di belakang situ ya. Luar biasa. Oke, baik Ustaz. Masjid lengkap, SMP dan SMA masing-masing. Kelas ber-AC, asrama ber-AC. Terus kemudian ada fasilitas laundry ya. Jadi ayah bunda, putra-putranya nggak perlu khawatir. Aduh, anak saya belum bisa nyuci. Ya memang nggak disuruh nyuci di sini. Jadi sebenarnya sudah lengkap, sudah terima bersih, wangi, tinggal belajar, menghafal Al-Quran, fokus, ya lulus menjadi anak yang hebat, hafalannya banyak, pemahaman diniyahnya dapat, kemudian jiknasnya juga dapat. Ini berarti luar biasa nih Ustaz ya. Oke Ustaz, untuk di PTQ Imam Syafi'i ini barangkali walaupun mungkin kalau pesantren biasanya mungkin jarang-jarang ikut lomba ya. Tapi pernah barangkali Ustaz ada prestasi yang pernah diraih sama anak-anak kita. Alhamdulillah ya, ini sudah tercatat santri kami ini menjadi juara sebanyak 3 kali. 3 kali ya. Yang pertama juara 1 lomba MHQ ya, tingkat SMP di pameran sekolah Islam dan pesantren se-Indonesia. Ya, juara 1 alhamdulillah. Kemudian juara 1 lomba MHQ Lentera 2022 SMP sederajat se-Jabodetabek. MHQ itu Musabaqah Hifzul Quran. Berarti lomba menghafal Al-Quran ya. Masya Allah. Juara 1 Jabodetabek se-Indonesia. Dan juga juara 1 MHQ Lentera 2022 SMP sederajat se-Jabodetabek. Yang diselenggarakan oleh Lentera itu ya. Oke. Terus kemudian juara 3 lomba MHQ tingkat SMP. Ya, dilaksanakan di Smart Excellencia. Smart Excellencia. Itu di Bogor apa di mana? Bogor. Luar biasa ini. Berarti ini PTQ Imam Syafi'i ini belum lama ayah bunda untuk berdirinya Ustaz ya. Artinya dan itu sudah banyak prestasi, dan itu pun memang sebenarnya dari PTQ Imam Syafi'i jarang ikut lomba ya Ustaz ya. Kecuali memang ketika ada kesempatan yang luang baru ikut. Artinya memang tidak banyak mengejar ikut lomba. Ya padahal potensi untuk prestasi banyak Ustaz ya. Insya Allah banyak, luar biasa. Nanti kita akan lihat salah satu dari siswa kita yang masih SMP ya Ustaz ya, untuk bersama-sama di podcast kita. Baik Ustaz, sekarang harapan Ustaz nih untuk ya sebagai mudir SMP dan SMA-nya PTQ Imam Syafi'i ini kepada pemirsa, kepada ayah bunda ya terkait putra-putranya, harapannya seperti apa Ustaz? Ya. Jadi memang pesantren Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i ini dibangun ya, tujuannya adalah untuk mencetak generasi Qurani yang unggul. Ya, bukan hanya hafal tapi paham dan juga mengamalkan. Betul. Nah, maka kami sangat berharap nih ayah bunda yang mendapatkan informasi ini ya, kami mengundang untuk ya datang ke pesantren, ya bisa survei langsung, bisa mengajak putra-putranya yang tercinta, atau memberikan informasi ini kepada ya rekan atau tetangga ya atau kerabat ya, untuk memasukkan putra-putranya ke pesantren kami. Ya, kami berharap mudah-mudahan ya putra-putra kami yang mendaftar di pesantren ini ya menjadi ahli Al-Quran. Amin. Yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kemudian juga ya memberikan syafaat nanti pada orang tua. Ya, maka dari itu ya jangan segan-segan kepada ayah bunda untuk segera menghubungi call center kami. Ya, di nomor 0812 ya 8211 1056. Kami tunggu ayah bunda
untuk survei langsung. Ya lihat-lihat bagaimana kondisinya ya di pesantren kami. Setelah lihat insya Allah Ya, makin cinta ya. Tambah cinta. Oh ya Ustaz, dari tadi saya lupa nih, keingatan. Ini lokasi pesantren PTQ Imam Syafi'i ini di mana Ustaz ini? Kalau secara alamat Ustaz. Ya, jadi pesantren kami ini berada di Kampung Carangpulang, RT 2, ya RW 3, Desa Cikarawang. Kecamatannya Kecamatan Dramaga. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Tapi ini dekat kota ya, di perbatasan sama kota. Tapi masih belakang IPB. Belakang IPB. Oh iya, Dramaga dekat IPB ya. Tapi di dalam ya, di belakang ya. Nah, tepatnya itu Cikarawang. Kampung Cikarawang. Kecamatan Dramaga. RT RW berapa Sat tadi? RT 2 RW 3. RT 002 RW 03. Nah, ini Ayah Bunda silakan. Nanti yang jelas di podcast ini nanti bisa dilihat ya di bagian deskripsi, insya Allah ada informasi link ya, baik alamat ataupun webnya ataupun kontak yang bisa dihubungin. Nanti Ayah Bunda bisa komunikasi. Baik Ustaz, syukron jazakumullah khairan katsira atas waktunya. Kita akan menampilkan ya, Ustaz tetap di sini, kita akan panggilkan salah satu siswa dari PTQ ya Ustaz ya. Kita akan wawancara, berbicara dengan dia ya, dari siswa kelas berapa Ustaz yang dipanggil? Kelas 9. Kelas 9. Ya, Oke, baik. Alhamdulillah pemirsa, Ayah Bunda, sekarang sudah ada di hadapan saya di podcast kita ini salah satu siswa dari PTQ Imam Syafi'i dan masih SMP. Saya mau tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya siapa? Muhammad Labib An-Najah. Muhammad Labib An-Najah. Sekarang kelas 9. Kelas 9, berarti SMP ya. Kalau dulu itu kelas 3 berarti ya. Muhammad Labib, panggilnya siapa? Labib aja? Labib aja. Labib. Labib asal dari mana? Asalnya dari Bogor. Bogor mana? Bogor Taman Sari. Oh, Taman Sari sana. Iya. Oh, Taman Sari malah dekat Yayasan Al-Huda ya di sana ya. Labib, oke, baik. Dulu sebelum di ini sekolah SD di mana? Di MI Insan Taqwa. Oh, Insan Taqwa, iya, oke. Labib, kita mau tanya-tanya ke antum nih kan, ini antum berarti udah mau 3 tahun ya sekolah di PTQ Imam Syafi'i. Yang pertama yang saya tanyakan, antum bagaimana perasaan antum di sini selama ini, betah atau bagaimana, mungkin bisa diungkapkan perasaan antum ke pemirsa, gimana? Oh iya, alhamdulillah. Jadi anak di sini tuh betah ya. Betah, alhamdulillah. Dengan teman-teman yang mendukung, terus lingkungan yang juga mendukung gitu. Mendukung. Teman-teman antum baik-baik semuanya. Baik-baik insyaallah. Baik-baik. Nggak ada kan kalau di sekolah biasanya sekolah-sekolah yang lain ya, apalagi sekolah umum misalkan biasanya ada yang suka bullying gitu, gitu. Misalkan suka ngecekin teman-teman yang lain gitu ya, siswa yang lain. Nggak ada di sini. Di sini nggak, insya Allah. Nggak ada, masya Allah. Apalagi kalau taburan nggak ya? Nggak ada. Berantem nggak? Ya. Kalau ini kan teman baik-baik. Kalau untuk belajarnya atau fasilitasnya, menurut antum gimana di sekolah kita? Di sini tuh fasilitasnya masya Allah banyak bagus. Terus gurunya juga udah berpengalaman gitu. Pengalaman. Iya, terus pelajaran juga bener-bener buat dalam Al-Quran tuh bener-bener ada gitu. Ada ya. Menurut antum bagus. Dan antum sekarang mendapatkan banyak manfaat dari. Banyak banget, Sat. Banyak banget. Oke, luar biasa. Nah, ini kan penting juga nih kalau kayak guru yang langsung ngajarin antum atau musyrif yang membimbing antum. Musyrifnya menurut antum gimana? Asik, enak, kemudian baik. Iya, asik, enak, baik. Terus dalam melayaninya juga masya Allah tadi. Bagus ya, baik ya, masya Allah, luar biasa. Nah, itu yang membuat antum betah di sini ya. Alhamdulillah. Antum hobinya apa olahraganya? Futsal. Berkuda juga bisa. Berkuda bisa. Dan antum bisa berkuda di sini kan? Bisa, alhamdulillah. Bisanya di sini. Ya diajarin bisa. Baru nyoba di sini. Baru di sini ya. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah, luar biasa.
Berkuda itu kan salah satu olahraga yang disunahkan ya Ustaz ya. Jadi ini memang di Fatwa Imam Syafi'i ini penerapan kesunahnya ini berusaha semaksimal mungkin ya. Dan Al-Habib udah ini. Nah, Al-Habib kan antum juga tadi disampaikan sama Ustaz juga kan udah belajar macam-macam ya. Sekarang udah sampai ke kelas 9 gitu kan, hafalan Al-Qur'an. Oh iya, hafalan Al-Qur'an. Antum kan hampir tiap hari hafal Al-Quran. Insyaallah tiap hari. Tiap hari. Ya. Coba aktivitas hafal atau yang berkaitan dengan Al-Quran yang antum bisa sebutkan apa saja nih? Coba. Sini tuh ada hafal Al-Quran, tahfidz. Tahfidz. Seperti biasa. Nah, itu kapan-kapan? Itu biasanya habis ba'da subuh, setelah subuh. Setelah subuh. Selain itu? Juga ada hafal kata dasar. Kata dasar Al-Quran. Iya. Kalau itu di jam sekolah. Jam sekolah ya. Jam sekolah. Jadi ada pelajarannya. Ada, memang jamnya ada khusus. Ada khusus. Selain itu lagi? Dan setelah kita menghafal kata dasar itu, kita menuliskan di kertas, di buku. Di buku khusus. Itu khusus juga. Ya. Ada jam pelajarannya. Ada. Jadi setelah hafal suruh ditulis juga. Ya, biar lebih kuat gitu hafalannya. Lebih kuat. Lebih nempel gitu. Berarti nulis juga bisa dong. Bisa Ustaz, insyaallah. Bisa. Oke. Terus kalau kayak khotam ada nggak di? Khotam ada juga Ustaz. Khotam Al-Quran. itu setiap apa itu? Ba'da maghrib, setelah maghrib. Setelah maghrib sampai Isya. Itu semuanya pada menghafal mengkhotam Al-Quran. Iya Ustaz, insyaallah. Berarti kalau dihitung udah berapa kali khotam? 30 juz untuk bacanya ya? Iya Ustaz. Nggak kehitung? Nggak kehitung Ustaz. Nggak kehitung. Karena setiap hari ya, bahkan iya, di luar itu pun kalau yang rajin pasti mengkhatam gitu kan. Pasti. Iya. Nah, untuk tahfidz itu kan ini jadi prioritas. Labib sekarang sudah berapa hafalannya? Berapa juz? Alhamdulillah hafalan ana sekarang 19 juz. 19 juz. Dan itu didapat murni di sini apa sebagian? Di sini Ustaz, murni. Murni di sini. Iya. Karena sebelumnya di SD memang nggak ada hafalan ya. Ada tapi cuma sedikit doang. Sedikit, paling juz 30 gitu ya. Surat-surat pendek gitu ya. Iya. Luar biasa pemirsa. 19 juz coba ya. Kalau kayak kita-kita yang udah tua, apa ayah bunda yang sibuk, ini anak rasa sulit sekali Ustaz ya. Menghafal Al-Quran itu bukan hal yang mudah. Makanya keutamaannya itu luar biasa. Dan Al-Habib ini yang masih SMP ya, baru kelas 3 dan belum semester 1 belum selesai ya, kelas 3 kelas 9 ini sudah 19 itu lebih dari setengahnya. Nah, nanti kalau misalkan lanjut ke SMA berarti insya Allah selesai 30 juz. Ini penghargaan luar biasa gitu kan. Nah, terlepas nanti apakah santri itu dia masing-masingnya rajin untuk merojaah penguatan hafalannya ataukah tidak, biasanya berbeda-beda Ustaz ya, masing-masing santri ya. Nah, kalau Al-Habib rajin berarti ya otomatis lebih kuat gitu. Nah, Al-Habib kita pengen lihat nih, dan tentunya pemirsa juga pengen lihat seperti apa sih yang sudah dihafal. Sedikit saja lah 5 ayat misalkan, bacaan Al-Quran tanpa menyimak, berarti hafalan gitu kan, tanpa melihat mushaf ataupun teks gitu ya. Mau baca surat apa? Surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 6. Ayat 6. 5 ayat berarti sampai ayat 10 Pak. Ayat 10 insyaallah ya. Oke. Silakan dibaca dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudaw wala kitabim munir
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Oke, Masya Allah, bacaannya bagus, luar biasa ya. Alhamdulillah, ini termasuk hafal, walaupun ya wajar nanti kalau ada sedikit salah, tapi begitu diingatkan tapi hafal. Tapi ini real gitu ya, real. Jadi ayah bunda bisa simak tadi bacaan, nanti bisa diulang lagi. Ini bacaan ya ba'dallahi ta'ala ya, berkat usaha upaya dari PTK Imam Syafi'i untuk mengajarkan Ahlabib untuk membaca Al-Quran. Secara bacaan luar biasa bagus, ini kategorinya sangat bagus gitu ya. Coba bayangkan kalau anak-anak Ahlabib misalkan nggak mondok, ya mana bisa baca Al-Quran sebagus itu, yang ada malah main-main. Ya betul nggak? Baik, Ahlabib. Nah, selain bacaan Al-Quran atau menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran dan seterusnya, Ahlabib juga katanya tadi Ustadz bilang kan ada belajar bahasa Arab dasar gitu. Wah, udah naam aja nih. Luar biasa anak-anak santri pada Ki Imam Syafi'i. Artinya berarti Ahlabib sedikit banyak sudah tahu ya, atau sudah bisa, atau sudah paham. Nah, Ahlabib singkat saja misalkan nih, yang dasar nggak apa-apa. Misalkan Ahlabib mau memperkenalkan diri ke pemirsa, misalkan nama saya Labib, atau nama lengkap misalkan ya, saya kelas 9 PTKI Imam Syafi'i Bogor gitu misalkan ya. Alhamdulillah saya senang di pesantren di PTKI Imam Syafi'i ini. Alhamdulillah gitu. Coba jadi susun dulu. Nah, ke kamera boleh lihatnya. Ismi Muhammad Labib An-Najah. Ana min fasl tasi' adrusu fi ma'had Imam Asy-Syafi'i. Fi hadzal ma'had asy'uru bis-surur, asy'uru bis-sa'adah. Fi hadzal ma'had adrusu katsiran min ad-dars Al-Qur'an. Cukup, Ustaz? Cukup. Ya, baik ya. Alhamdulillah, ini berarti dari santri kita ya, yang jelas sudah belajar bahasa Arab dan sudah bisa nimpun karena grogi di depan ini, tapi sudah sedikit bisa memperkenalkan, berarti sudah tahu gitu ya. Sudah belajar nahu, sorof juga ya. Sudah. Insya Allah, apalagi nanti sampai tingkat SMA, berarti nanti akan lebih banyak lagi. Ini luar biasa. Ahlabib tadi bacaan Qur'annya juga bagus. Nah, Ahlabib mungkin Anda pesan buat teman-teman yang mau pesantren nih, barangkali diajak supaya ke pesantren Imam Syafi'i gitu kan, tempatnya bagus dan seterusnya. Ya, padahal untuk teman-teman yang sedang di rumah, segera masuk ke Imam Syafi'i, karena ini tuh mahat yang Masya Allah bagus. Lingkungan yang mendukung buat menghafal Al-Quran, cocok dengan lingkungan pegunungan, adem gitu. Dan segera daftar sebelum penuh kuotanya. Masya Allah. Oke, baik, syukran Labib dan Ustadz Abdul Rahim. Kita sampai di penghujung waktu nih untuk podcast hari ini. Insya Allah kita jumpa di kesempatan yang akan datang ya Ustadz ya. Dan terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Ya, kita disambut. Ini sekarang saya sedang berada di salah satu ruangan di PTK Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah ya, tadi kurang lebih mungkin 30 menit kita sudah ngobrol panjang lebar bersama mudir kita Ustadz Abdul Rahim Lidi LC dan bersama Ahlabib ya. Ini nanti mudah-mudahan Ahlabib nanti bisa ketemu lagi ya, dan mudah-mudahan antum nanti menjadi dai yang luar biasa. Amin. Ya, tersohor, terkenal ya, baik secara langsung maupun di media sosial, di YouTube ya, antum bisa berkreasi sebanyak mungkin ya untuk tersebarnya dakwah. Dan alhamdulillah kita cukupkan, insya Allah kita lanjut di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan diharapkan mudah-mudahan ayah bunda bisa lebih tertarik lagi untuk menyekolahkan putra-putranya di PTK Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.